Saya di sini Reisha. Terima kasih atas kehadirannya malam ini dan langsung saja saya izin untuk sharing materi malam ini yaitu tentang overview dan persiapan dokumen beasiswa AS. Oke, pertama-tama perkenalan dulu. Nama saya Reisa Devi Maharani, biasa dipanggil Reisa. Saya adalah penerima beasiswa AS di tahun 2023 dan baru saja lulus kemarin bulan Juli. Saya adalah ASN di Kemenq. Dulu lulusan D3 STAN, lalu lanjut ke Universitas Terbuka di jurusan S1 Manajemen, kemudian melanjutkan S2-nya di Monash University di jurusan Master of Public Policy. Lalu sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa di sini saya bukan sebagai representatif resmi dari AHS tentu saja, dan apa yang saya sharing adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dan sharing-sharing dengan teman-teman juga, dan saya sangat encourage teman-teman di sini untuk selalu mengecek kembali ke sumber utama yaitu website AHS untuk pendaftaran Australia Award Indonesia paling baru. Oke. So, overview tentang beasiswa AHS. Yang eh, pertama sedikit cerita dulu tentang Australia Award Scholarship in Brief. Ini merupakan program beasiswa luar negeri tertua di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 1953. Namanya sudah beberapa kali berubah sekarang jadi AAS. Kemudian dia dibiayai 100% oleh pemerintah Australia. Em, Dia dikelola oleh Department of Foreign Affairs and Trade atau DFAT. Walaupun ada beberapa jenis beasiswa AS yang juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan ininya biayanya split ya, pakai APBN dan pakai dari DFED itu seperti misalnya eh, SSMP, something like that, dan ada juga yang dulu program AAS tapi sekolahnya di Indonesia, misalnya di Monash University yang di cabang di BSD. Tuh ada juga. Kemudian dia merupakan fully fund scholarship yang mencakup biaya akademik, biaya mobilisasi, biaya visa untuk awardee, lalu Introductory Academic Program atau IAP. Ini diadakan 2 kali di Indonesia dan di Australia. Kemudian ada tunjangan kedatangan, tunjangan tutorial, penyesuaian wajar untuk DSS atau Disability Support Service, dan lain sebagainya. Kemudian dia merupakan beasiswa global untuk kawasan Asia Asia Pasifik dan AS ditawarkan kepada 22 negara lain selain Indonesia. Jadi ada Laos, Kamboja, Vietnam, Fiji, dan lain sebagainya. Kemudian ini benefitnya. Terus saja ini yang saya sebutkan di sini belum semuanya ya, ada beberapa benefit lain. Jadi salah satunya yang pertama tentu saja academic fees yang dibayarkan langsung oleh AAS ke universitas. Jadi kita tidak perlu mengurus pembiayaan di universitas itu. Kita tinggal memilih makul yang kita mau dan nanti langsung dibayar. Kemudian mobilization expenses ini dibayar langsung oleh AAS ketika kita moving ke Australia, tetapi untuk reimburse itu ketika kita mau pre-departure training di Indonesia dan ketika kita masuk shortlist lalu akan diwawancara di Jakarta. Itu biasanya sistemnya reimburse. Kemudian ada juga tes IELTS bagi calon awardee yang lolos ke tahap wawancara. Ini dibayarkan oleh AAS dan kalau di tahun 2023 dulu em, calon awardee yang shortlist tapi tidak lolos menjadi awardee itu boleh meminta hasil IELTS-nya yang dibayarkan oleh AAS dan cukup membayar biaya administrasi sekitar 100.000 rupiah lah untuk pengiriman dokumen sertifikatnya itu. Kemudian ada juga visa, asuransi, medical check up yang dibayar dan diuruskan langsung oleh AAS. Jadi kita em, tinggal ngikut aja jadwalnya dari AAS untuk medical check up-nya kapan, lalu visanya kita juga tinggal store-store dokumen gitu, nanti sudah langsung jadi. Untuk, oh ya, untuk visa keluarga ini juga eh,
kita membayar sendiri, top up sendiri istilahnya, tetapi tetap dibantu pengurusannya oleh AAS, jadi lebih mudah. Kemudian untuk ada lagi pre-departure training atau PDT, dia dilaksanakan di Indonesia untuk memperkuat academic English skills. Jangka waktunya 6 minggu sampai dengan 12 bulan tergantung dengan kemampuan awardee yang dilihat dari hasil IELTS terakhir atau hasil IELTS yang diselenggarakan oleh dibiayai oleh AAS. Kemudian ada allowance selama PDT di tahun 2023 itu 3,5 juta per bulan. Kemudian ada juga Introductory Academic Program atau AAP. Dia dilaksanakan di Australia di kampus masing-masing dan ini membahas tentang tata cara menempuh pendidikan tinggi di Australia maupun di eh, secara spesifik di kampus masing-masing itu. Di situ ada layanan apa saja, terus bagaimana cara mau berkonsultasi dengan profesornya, bagaimana kalau kita mau membutuhkan apa namanya pelajaran tambahan dan lain sebagainya itu akan diajarkan di IAP. Kemudian ada juga supplementary academic support ya senilai 500 Australian dollar per semester. Ini bisa digunakan kalau misalnya seperti kayak saya bilang barusan teman-teman membutuhkan kelas tambahan kayak les gitu untuk makul yang mungkin cukup menantang, cukup challenging gitu kita bisa minta les eh, ke profesornya atau orang-orang yang disarankan oleh profesornya dan kita mendapatkan biaya 500 AUD per semester ini. Ada universitas yang eh, bisa nilai ini bisa dikumpulkan. Jadi kalau misalnya di satu semester semester satu kita tidak pakai, di semester dua kita bisa dapat 1.000. Tapi ada juga yang dia dibikin per semester ya kalau nggak dipakai hangus. Nah ini em, kita bisa mengkonfirmasi ke SCO masing-masing kampus. Ini ada lagi kelanjutan benefitnya, ada reasonable adjustment untuk people with disability. Seperti saya misalnya, saya ada gangguan pendengaran dan dari AS saya mendapatkan eh, ini alat bantu dengar. Kemudian ada establishment allowance senilai 5.000 Australian dollar. Dia jadi walaupun nilai stipendnya itu nambah, tapi untuk establishment allowance-nya tetap ya. Jadi bukan 2 kali stipend bulanan, melainkan 5.000 itu nilai fix. Nah, contribution of living expense atau stipendnya di waktu saya tahun 2023 itu 94,5 Australian dollar per hari dibayarkan per 2 minggu atau kurang lebih 2.835 per bulan. Tetapi besok per Januari 2026 dia akan menjadi kurang lebih 99,3 dolar atau sekitar 3.019 per month. Jadi itu akan sangat membantu. Kemudian ada juga tentu saja gratis sekolah SD sampai SMA untuk dependen anak. Nah, ini cukup membantu sekali untuk teman-teman awardee yang akan membawa keluarga ke Australia. Ada juga yang namanya child care subsidy untuk anak-anak yang belum masuk usia sekolah itu mendapatkan subsidi seperti daycare gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada types of awards. Yang pertama ada master degree, dia durasi maksimalnya 2 tahun. Bisa mengambil master by coursework, yaitu master yang nanti mengikuti makul saja, kita tidak membuat tesis, tapi bisa juga kalau kita ingin bikin mini research project bisa, atau bisa melakukan internship. Kemudian ada yang namanya Master by Research, ini yang lulusnya harus membuat research atau kombinasi keduanya. Bisa juga double degree jika keduanya termasuk dalam tawaran institusi dan dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Dan pelamar Master by Research harus mencari pembimbing yang sesuai. Kemudian ada juga untuk PhD atau doctorate degree, durasi maksimalnya 4 tahun dan mungkin memerlukan persetujuan dari partner government untuk kepentingan riset. Sebenarnya dia ada terms and condition khusus yang bisa dibaca di website Australia Awards Indonesia. Itu em, mereka meminta calon awardee yang PhD itu harus dari kalangan dosen atau dari decision maker gitu. Bisa dibaca di websitenya.
Oke, jadi general requirement-nya ini berdasarkan yang di tahun 2025 adalah WNI yang tinggal di Indonesia dan mengajukan beasiswa dari Indonesia. Kemudian tidak menikah atau bertunangan dengan seseorang yang memenuhi syarat untuk memiliki kewarganegaraan Australia atau NZ atau status penduduk tetap pada tahap manapun dalam proses aplikasi, seleksi, mobilisasi, atau selama beasiswa di Australia. Kemudian tidak mengajukan visa untuk tinggal di Australia, belum pernah menerima AAS long term dalam 4 tahun terakhir, memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh Indonesia atau pemerintah Indonesia, dan bukan personal militer yang sedang bertugas. Lalu sudah memiliki jenjang pendidikan sebelumnya, dapat memenuhi semua persyaratan untuk visa pelajar di VET, menjawab semua pertanyaan yang relevan dalam formulir aplikasi, bersedia mengikuti pelatihan English for Academic Purpose atau EAP secara full time, yang pada waktu itu jadwalnya Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga 4 sore di Indonesia sebelum belajar di Australia. Jika menerima beasiswa IEP ini yang saya sebut tadi namanya PDT juga Pre-Departure Training, waktu IEP 6 minggu sampai dengan 12 bulan. Lalu memilih program studi yang ada dalam priority field of study. Kemudian next ada additional infonya. Oh, nah ini yang saya bilang bahwa pelamar PhD dibatasi untuk staf universitas, institusi pendidikan tinggi, lembaga riset, key decision maker, dan calon yang ditargetkan di lembaga lain yang terkait dengan kegiatan di Fed. Lalu pelamar PhD direkomendasikan untuk memiliki surat dukungan dari Universitas Australia untuk bidang studi yang diusulkan. Jadi sebelum mendaftar itu sudah memiliki surat dukungan ini. Kemudian untuk GPA dan English Proficiency Skills di tahun 2025, untuk PhD dari Government of Indonesia, IELTS-nya 6.0 atau setara. Kemudian untuk ETG-nya sama 6, dan untuk non-targeted 6,5. Sedangkan untuk Master, IELTS-nya 6, untuk Equity Target Group-nya 4,5, dan untuk non-targetnya IELTS-nya 6. Untuk GPA-nya, PhD minimal 3 untuk Government of Indonesia, dan kalau untuk Master minimal 2,9, untuk Equity Target Group PhD dan Master minimal 2,75, sedangkan untuk non-targeted PhD-nya minimal 3 dan Masternya 2,9. Nah, ini untuk targeting of awards-nya. Untuk Equity Target Group atau ETG itu adalah orang-orang penyandang disabilitas, perempuan dari disadvantaged background, perempuan kepala keluarga atau perempuan dengan caregiving responsibilities, perempuan disabilitas, perempuan dari daerah target kesetaraan, perempuan masyarakat adat, perempuan yang disadvantaged karena sosioekonomi. Lalu ada juga pelamar dari provinsi target kesetaraan yaitu NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Sedangkan untuk instansi pemerintah Indonesia adalah PNS termasuk pusat, provinsi atau lokal, tetapi tidak termasuk karyawan BUMN. Sedangkan untuk PNS dari provinsi target kesetaraan itu tetap masuknya di pelamar dari provinsi target kesetaraan. Lalu priority fields of study ini yang di tahun 2025 em, fokus areanya priority fields of study-nya ada 3. Yang pertama equitable and sustainable economic transformation, climate resilient communities, dan strong institution. Dengan fokus areanya teman-teman bisa melihat ini atau kalau mau mengecek lebih detail bisa dicek di website Australia Awards Indonesia. Dan sangat penting juga untuk membaca dan pahami di Australia Indonesia Development Partnership Plan tahun 2024 sampai 2028 karena dokumen inilah yang menjelaskan apa sih maksudnya fokus area priority fields of study itu. Dari mana dapatnya? Di website Australia Awards Indonesia ada linknya. Jadi kalau teman-teman kurang paham maksudnya kayak fokus area trade and investment itu maksudnya bagaimana, economic governance itu maksudnya gimana, skupnya apa aja.
itu dijelaskan di dokumen Development Partnership Plan ini. Jadi sangat penting untuk dibaca. Lalu, eh, oke, nah ini closing untuk overview LAS. Bisa website Australia Awards Indonesia di www.australiaawards.indonesia.org. Lalu Policy Handbook AAS yang terbaru untuk mengetahui tentang informasi-informasi tentang stipend atau peraturan untuk membawa keluarga, aturan reunion fair, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita juga punya grup WhatsApp dari Indonesia dan ada AI Helpdesk yang bisa dihubungi lewat WA. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu persiapan dokumen beasiswa AS. Nah, ini adalah daftar AAS supporting dokumen yang teman-teman bisa melihat di websitenya juga. Yang pertama ada CV maksimal 3 halaman. Dan AS menyarankan kita untuk tidak melampirkan foto dalam CV ya. Bahasanya menggunakan bahasa Inggris dan tidak perlu certified. Certified itu em, legalisir. Kemudian ada copy of birth certificate dalam bahasa Inggris atau Indonesia boleh, tidak perlu certified. Proof of citizenship atau KTP atau paspor bisa dalam bahasa Inggris dan Indonesia, tidak perlu certified juga. Kemudian official degree certificate atau ijazah bisa dalam English atau Indonesia. Itu harus di-certified oleh universitas atau notaris. Dan academic transcript juga sama oleh universitas atau notaris. Proof of English proficiency eh, dalam bahasa Inggris atau Indonesia, tapi biasanya sih dalam bahasa Inggris ya, tidak perlu certified. Academic referee report dalam bahasa Inggris tidak perlu certified. Other referee report biasanya dari kantor, dari apa namanya, pemberi kerja dalam bahasa Inggris juga tidak perlu certified. Untuk dua ini sudah ada formatnya, bisa di-download di website. Lalu PhD atau Master by Research ada research proposal dalam bahasa Inggris. Em, untuk PhD juga perlu memberikan academic reference dari supervisor S2-nya. Dengan dokumen format juga sudah ada dari AAS. Lalu untuk teman-teman PNS ada yang namanya Nominating Agency Declaration Form. Dokumennya sudah ada dari AAS dan juga melampirkan surat keputusan pengangkatan PNS atau PPPK dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga tidak perlu dilegalisir. Kemudian ini yang saya lampirkan di tahun 2023. Saya membuat CV dalam bahasa Inggris, copies of birth certificate. Dari awal saya sudah melampirkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan itu karena sudah dui bahasa ya, saya membuat birth certificate baru gitu. Dan di birth certificate yang baru itu sudah digital signature, jadi sudah tidak perlu legalisir lagi. Lalu proof of citizenship-nya saya memberikan keduanya KTP dan paspor dalam bahasa Indonesia, certified by Dukcapil, walaupun sebenarnya tidak perlu. Official degree certificate English dan Indonesia untuk D3-nya oleh universitas dan untuk S1-nya oleh notaris. Demikian juga academic transcript saya menyetorkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Legalisirnya D3 pakai universitas dan yang S1 pakai notaris. Kemudian proof of English proficiency. eh Lalu untuk referee reportnya itu pada masa saya tidak perlu membuat, jadi saya tidak menyerahkan itu. Tapi kalau yang sekarang itu wajib ya teman-teman, academic referee report and other referee report. Kemudian karena saya ASN, saya menyerahkan Nominating Agency Declaration Form dari template AS dalam bahasa Inggris dan ditandatangani oleh kepala kantor. Kepala kantor saya S2, eselon 2 maksudnya. Lalu surat keputusan pengangkatan PNS dalam bahasa Indonesia tidak dilegalisir. Ini dokumen tambahannya, korespondensi dengan Australian University. Jadi saya meng-email beberapa universitas kayak Monash, Unimelp, NU,
UWA dan lain sebagainya. Itu saya menanyakan tentang eh, jurusan-jurusan yang saya tertarik dan apa saja materi yang ada di situ, apakah relevan dengan apa yang ingin saya pelajari. Lalu email-email tersebut saya compile jadi satu dalam PDF dan saya kirimkan di formulir AHS. Dan kalau teman-teman sudah pernah melihat formulir AHS ya, itu memang ada kolom khusus untuk mengirimkan korespondensi dengan Australian University. Jadi, saya sangat menyarankan ya teman-teman mengisi saja itu dengan mengirimkan caranya ngirim email aja inquiry ke universitas-universitas terkait. Kemudian grading scale D3 ini kayak apa ya? Seperti eh, nilai-nilainya itu grade grade apa itu nilainya range-nya berapa gitulah. Lalu Certificates of Honor atau sertifikat penghargaan yang sudah pernah saya dapat dalam 2 tahun terakhir. Lalu LOA, walaupun ini LOA itu kita tidak wajib untuk dapat dan sebenarnya ketika sudah diterima oleh AAS itu nanti AAS akan mendaftarkan ulang kita. Jadi LOA yang kita dapatkan itu sebenarnya tidak dipakai, tapi eh, ya ini extra miles yang extra effort yang saya lakukan aja untuk menunjukkan bahwa saya memang serius pengen sekolah di Australia. Dan kebetulan waktu itu juga plan B saya LPDP dan saya pingin memakai LOE, jadi ya saya udah dapat waktu itu LOE dari ENU, dari UWA sama Monash, jadi saya lampirkan ketiganya. Kemudian recommendation letter dari universitas juga. Kemudian ini eh, catatan yang penting kalau kita adalah seorang master applicant, lampirkan semua transkrip dan sertifikat yang pernah kita dapatkan. Misalnya ada D3 transkrip, baru D4 atau S1 extension gitu. Jadi jangan cuma D4 atau S1 extensionnya aja gitu. Lalu kalau PhD applicant, attach your S1 transkrip dan sertifikat. Tidak boleh memakai TOEFL prediction, tetapi pada tahun 2023 boleh memakai TOEFL ITP. Apakah di tahun 2026 boleh? Itu perlu dikonfirmasi lagi ke AAI. Nanti teman-teman menghubungi sendiri ke AAI-nya. Lalu jangan mengupload soft copy dari original dokumen, melainkan yang diupload itu adalah original dokumen yang sudah copy original dokumen yang sudah dilegalisir. Nanti setelah ini saya tunjukkan seperti apa bedanya. Lalu make sure setiap dokumen itu dilegalisir oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut atau oleh notaris. Lalu pastikan semua dokumen tersebut ditranslate oleh sworn translator atau oleh organisasi yang menerbitkan. Dan jangan lupa juga setelah semua dokumen itu disubmit, kita print out formnya karena nanti kalau misalnya menjadi shortlist AAS itu interviewnya akan berasal dari segala hal yang kita tulis di dalam form itu. Jadi kita harus mempelajari form itu lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Apa sih soft copy dari dokumen yang dilegalisir? Itu bukan merupakan soft copy dokumen asli kita yang berwarna seperti ini ya. Tetapi dokumen kita difotokopi, kemudian dicap oleh notaris eh, atau sekolah institusi kita. Karena yang dicari itu adalah pernyataan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan dokumen salinan tersebut sesuai dengan aslinya. Nah, ini yang dicari adalah pernyataan tersebut, bukan bukan hanya ingin melihat ijazahnya itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman eh, tolong diperhatikan bahwa yang diperlukan adalah legalisirnya, gitu, bukan bentuknya dokumen ijazahnya seperti apa. Kemudian ini untuk teman-teman yang ASN ada Nominating Agency Declaration. Cara pengisiannya ini bisa dilihat di sini ada nominator's name atau nama pejabat yang mengisi nominating agency declaration ini. Lalu applicant's name nama kita, current position itu em, apa ya pangkat dan golongan kita sekarang. Kemudian date commence working in the organization ini eh,
tanggal menjadi PNS. Walaupun misalnya pangkatnya itu misalnya udah naik pangkat gitu ya dan baru naik pangkat 1 tahun, tapi kerjanya sudah 5 tahun gitu. Nah ini yang diisikan di sini adalah 5 tahunnya. eh Apa namanya? Tanggal pertama kali kita menjadi PNS. Kemudian current position level itu kita menjadi apa? Apakah tenaga ahli, pelaksana dan lain sebagainya. Em, Kemudian ini how long have you known the applicants and in what capacity? Em, Apa saja yang perlu diisi yaitu berapa lama nominator sudah bekerja dengan kita dan dalam kapasitas apa. Lalu quality yang kita tunjukkan pada saat bekerja bersama nominator. Kemudian brief mention of our current responsibilities atau tanggung jawab kita saat ini. Lalu kalau masih cukup juga mention honors dan awards yang kita dapatkan untuk performance pekerjaan kita. Nah, ini tidak perlu panjang-panjang, 70 sampai 100 word saja sudah cukup. Demikian juga untuk pertanyaan yang kedua, any additional comments about the applicant's potential or personal qualities? Ini personal qualities yang akan relevan untuk studi kita. Lalu practical examples of those qualities dalam pekerjaan. Lalu kenapa those qualities membuat kita deserve AS sama 70 sampai 100 words. Oke, dan hampir selesai nih. Ini last advice dari saya adalah untuk to reach your dream, doing the minimum requirement is not enough. Teman-teman, kita perlu mengambil extra miles, membuat extra effort. Tetapi juga untuk mengambil extra miles dan extra effort kita itu merupakan hal yang penuh perjuangan ya. Jadi jangan lupa juga untuk menemukan support system, lalu embrace the journey. eh, Enjoy dan jangan terlalu stres dan percayalah pada rencana Tuhan yang sempurna. Gitu.